Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pak Guru. Dalam kesempatan kali ini, Pak Guru akan menceritakan tentang kisah misteri Manila Film Center di Filipina. Pernahkah suatu ketika kalian berkunjung ke suatu tempat dan kalian sudah menikmati tempat tersebut, kemudian ada orang berkata, "Hei, tempat itu kan kuburan." Hal tersebutlah yang terjadi di Filipina, di mana pemerintah di sana membangun sebuah gedung dan ternyata gedung tersebut memiliki rumor yang sangat menyeramkan. Ya, gedung yang dimaksud adalah Manila Film Center. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tetapi sebelum Pak Guru lebih lanjut bercerita, silakan dulu bagi kamu yang baru berkunjung ke channel ini untuk menekan tanda subscribe. Sudah? Mari kita lanjutkan ceritanya. Manila Film Center adalah sebuah gedung yang berdiri kokoh, di mana dari depan akan tampak 12 pilar yang sangat besar, dan gedung tersebut adalah gedung yang didirikan oleh mantan ibu negara Imelda Marcos pada tahun 1981. Gedung tersebut adalah lambang ambisi dari Imelda Marcos. Imelda Marcos beranggapan bahwa dengan berdirinya gedung tersebut, Filipina akan menjadi pusat perfilman internasional seperti layaknya Hollywood. Gedung Manila Film Center didirikan dengan menggunakan uang negara dengan nominal yang tidak sedikit, yaitu sekitar 25 juta USD. Dan gedung tersebut didirikan di pusat kota Manila. Sebelum Pak Guru melanjutkan ceritanya, mari kita mengenal dulu siapa itu Imelda Marcos. Imelda Marcos adalah seseorang yang mencintai kehidupan yang mewah, dan dia ingin gaya hidupnya tersebut tampak di setiap hasil pekerjaannya, termasuk mendirikan gedung Manila Film Center. Imelda Marcos adalah seorang perempuan yang sangat ambisius. Segala keinginannya harus terpenuhi. Bahkan ia menginginkan proyek pembangunan gedung Manila Film Center itu selesai dalam waktu 6 bulan saja, karena gedung itu akan segera digunakan saat 6 bulan lagi. Baiklah, kita kembali ke pembangunan gedung Manila Film Center. Nah, untuk membuat gedung tersebut, Imelda mengerahkan sekitar 4.000 pekerja untuk menyelesaikan gedung Manila Film Center dengan harapan gedung itu bisa selesai dalam 6 bulan. Pekerja boleh saja banyak, tetapi bahan-bahan bangunan tidak bisa diajak untuk bercepat-cepatan. Bahan-bahan tersebut perlu waktu untuk mengering dan bisa dipakai. Ratusan insinyur menyumbangkan pemikirannya untuk membuat gedung Manila Film Center, dan tidak tanggung-tanggung Imelda melibatkan orang-orang dari UNESCO untuk memberikan masukan mengenai kultur-kultur apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam gedung Manila Film Center yang akan dibangun tersebut. Lantas, adakah kecurangan yang dilakukan oleh Imelda saat pembangunan dari gedung tersebut? Ya, ada. Imelda melakukan tindakan nepotisme dengan menunjuk teman dekatnya sebagai pengawas pembangunan tersebut. Padahal masih ada orang-orang lain yang lebih berpengalaman dalam menangani gedung tersebut. Pada awal-awal mulainya pekerjaan pembangunan gedung Manila Film Center, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Kerjaan pembangunan gedung tersebut dilakukan 24 jam non-stop. Dalam pembangunan gedung tersebut, para pekerja dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pagi, siang, dan malam. Dan akhirnya terjadilah peristiwa naas pada tanggal 17 November 1981. Pada tanggal 17 November 1981, pada pukul 3 pagi, pada saat para pekerja sedang giat-giatnya bekerja dalam membangun gedung tersebut, tiba-tiba saja penyangga kerangka dari atap gedung tersebut runtuh. Sekitar 169 orang terperosok saat kejadian tersebut. Mereka mendarat di atas adukan semen yang cepat mengering. Beberapa orang tewas di tempat, namun sisanya masih hidup dan merintih saat kejadian tersebut. Sebagian tubuh mereka mengering di dalam adonan semen. Kemudian pemimpin dari pekerjaan tersebut menelpon Marcos bahwa proyeknya mengalami musibah. Kemudian lebih gilanya lagi, Marcos menghimbau kepada semua pekerja tersebut untuk tidak membiarkan orang-orang atau petugas untuk mengevakuasi dari orang-orang yang ada di sana. Dan orang-orang yang ada di sana dikurung selama 9 jam.
Waktu 9 jam cukup untuk mengeringkan orang-orang yang berada di dalam semen yang cepat mengering tersebut. Semen yang digunakan untuk pembangunan gedung tersebut adalah semen khusus yang bisa cepat mengering dalam hitungan beberapa jam. Nah, ini orang-orang yang tertimbun semen yang masih hidup dibiarkan di dalam sana selama 9 jam, dan otomatis semen itu tersebut akan mengering dan menahan semua orang yang masih hidup yang berada di sana, yang terperosok ke semen tersebut. Hal tersebut membuat kesulitan untuk mengeluarkan orang-orang yang terperangkap di dalam semen. Ambulan-ambulan dan regu penyelamat pun datang, tetapi mereka dilarang untuk memasuki gedung tersebut. Hal tersebut diperintahkan oleh Imelda Marcos. Mungkin tujuannya adalah keburukan dari rencananya tersebut, keburukan atau kegagalan dari rencananya tersebut tidak terekspos keluar, atau hal-hal yang mengerikan yang ditimbulkan oleh rencananya tersebut tidak didengar oleh masyarakat umum. Melihat para pekerja yang tertimbun reruntuhan sebagian masih hidup, Marcos merasa dirinya terancam. Terancam bukan karena pekerjaannya menyebabkan korban jiwa, tetapi ia merasa terancam, dirinya merasa malu karena festival film yang akan ia selenggarakan tidak berjalan. Karena takut menanggung malu karena acaranya tidak akan berjalan karena gedungnya tidak selesai, maka Marcos memerintahkan para pekerja di sana untuk membuat adonan semen lebih banyak lagi. Tujuannya adalah mengubur semua pekerja yang tertimbun di sana, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup, hanya demi takut menanggung malu, hanya demi harga diri belaka. Akhirnya pembangunan dari gedung Manila Film Center pun selesai. Meskipun pembangunan dari gedung Manila Film Center sudah selesai, tetapi itu hanya dari segi pandangan mata melihat, tetapi di dalamnya gedung tersebut masih berstatus dalam pembangunan karena ada bagian-bagian yang belum benar-benar kering atau benar-benar bisa atau layak digunakan. Cat-cat yang ada di sana masih basah. Cor-coran di sana juga masih belum kering, tetapi gedung itu harus segera digunakan. Akhirnya penyelenggaraan film festival pun dimulai. Tamu-tamu penting, artis-artis internasional semua berdatangan ke gedung Manila Film Center untuk menghadiri acara festival film yang diadakan oleh ibu negara yang sangat ambisius tersebut. Dengan bangganya ibu negara menyambut para tamu tersebut, kemudian memperkenalkan gedungnya dengan sangat antusias. Tetapi entah kenapa, para tamu yang datang ke gedung tersebut merasakan ada hal aneh. Tidak ada kesemarakan dalam acara tersebut, padahal acara tersebut dikemas dengan sangat mewah. Kemudian para tamu yang berdatangan juga melihat ada sebuah ritual yang dilakukan di gedung tersebut. Dan ternyata ritual tersebut adalah ritual untuk mengusir setan. Karena para pekerja yang mengubur atau menyelesaikan, karena para pekerja yang telah mengubur mayat-mayat atau orang yang terperangkap di sana, kemudian selama bekerja untuk menyelesaikan gedung tersebut, merasa dihantui oleh adanya hantu-hantu yang mungkin berasal dari para pekerja yang tertimbun di sana. Sehingga pada saat penyelenggaraan festival film tersebut, si Imelda Marcos tersebut mengundang paranormal untuk mengusir setan-setan yang ada di sana agar acaranya berjalan dengan lancar. Dan apakah hal tersebut berhasil? Ternyata konon katanya hal tersebut tidak berhasil. Tamu-tamu yang datang ke sana mendengar ada suara-suara aneh, mendengar adanya jeritan-jeritan dari balik dinding ataupun dari dalam tanah. Dan tamu-tamu di sana juga mencium adanya aroma-aroma yang tidak menyenangkan. Beberapa tamu meninggalkan tempat tersebut karena merasa sangat tidak nyaman dengan aura yang ada di sana. Wajah boleh diindahkan, tetapi di dalam tidak bisa kita tutup-tutupi keburukannya. Aura mistis tidak bisa ditutupi oleh paranormal tersebut, karena mungkin dendam dari orang-orang yang tertimbun di bawahnya begitu kuat untuk membalaskan kepada pemerintahan pada saat itu. Akhirnya pada tahun 1990-an terjadilah gempa di Filipina. Mengingat gedung Manila Film Center itu tidak dibangun dengan maksimal, tidak dibangun dengan tahap-tahapan yang benar, maka gedung tersebut menjadi miring atau rusak.
Kemudian gedung tersebut karena dianggap berbahaya, maka gedung tersebut tidak dipergunakan lagi selama 1 dekade. Pernah ada perusahaan yang menggunakan gedung tersebut atau menyewa gedung tersebut untuk digunakan oleh perusahaannya. Tetapi perusahaan tersebut atau gedung tersebut mengalami kebakaran yang dahsyat yang merugikan dari perusahaan tersebut dengan nominal yang tidak sedikit. Kemudian teman dari Imelda Marcos yang menjadi pengawas dari pembangunan tersebut pun meninggal dengan tidak wajar, yaitu mengalami kecelakaan mobil. Demikianlah kisah misteri dari gedung Manila Film Center. Entah berita tersebut, entah cerita tersebut betul atau salah, tetapi ini semua hanyalah sebuah cerita atau rumor saja. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa rumor ini benar atau tidak, kecuali kita membongkar gedung tersebut dan melihat bagaimana isinya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.